هو الذي
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan nikmat lahir dan batin kepada hamba-hambanya yang bertakwa, pada sahabat-sahabat yang senantiasa bersalawat dan salam serta mengikuti apa yang kemudian menjadi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, Zulkifli manapun Anda berada, di awal tahun 2021 ini saya mengajak kita selaku umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, mengirimkan salam, kita haturkan kepada beliau sebagai panutan kita umat Islam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari lembah yang penuh kesesatan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Juga bagi para sahabat-sahabat dan orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Saya pribadi mendoakan kiranya antum semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita senantiasa bisa dengan mudah menerima pengajaran-pengajaran yang bersumber daripada ajaran Islam itu sendiri. Sahabat sekalian, di penghujung tahun 2021 ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan edukasi ya terhadap sahabat-sahabat, khususnya bagi teman-teman yang mencintai materi-materi kristolog, yang mana materi ini merupakan satu sisi dari yang seharusnya umat Islam khususnya yang ada di negara ini pahami, sehingga ayat di dalam Al-Quran itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam muatannya. Lakum dinukum waliyadin. Sehingga tercipta kedamaian di negara ini, tidak ada saling sikut satu sama lain, tidak ada tendensi benci antar umat agama, karena koridor ya, pembatasan antar prinsip-prinsip iman yang berlandaskan atas agama yang sudah dituangkan di dalam KTP masing-masing itu tidak saling menyakiti antara pemeluk agama Islam dengan agama yang lain. Sahabat sekalian, fenomena yang terjadi belakangan ini kita melihat ada tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan, baik terhadap kita umat Islam maupun terhadap sahabat-sahabat kita dari agama Kristen. Dengan tampilnya beberapa orang yang mengaku murtadin, kemudian
membacakan ayat suci Al-Quran di dalam prosesi acara sakral, yaitu Natal. Ini adalah merupakan sebuah tindakan perbuatan yang sudah melanggar aturan main, melanggar hukum. Karena di situ terjadi penistaan, baik terhadap ayat-ayat suci Al-Quran maupun terhadap kitab yang disucikan oleh teman-teman Kristen. Jadi para sahabat sekalian, saya di sini hanya ingin mengulas dan menyampaikan sisi titik daripada kesalahan terhadap pemahaman atau iman terhadap ajaran Nabiullah Isa alaihissalam, yang adalah beliau seorang nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel saja. Nabi Isa alaihissalam berkaitan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran ketika beliau menyeru kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Jadi Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah menyeru kepada Bani selain daripada Bani Yakub atau Bani Israel. Beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, sebagaimana yang tertuang dalam Yeremia 31 ayat 33. Perjanjian baruku kepada Bani Israel adalah aku akan menanamkan, memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi Allah sudah menegaskan bahwa hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel saja. Dan juga itu ditegaskan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Markus 12 ayat 29, di mana beliau mengatakan hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya bahwa Nabi Isa menyeru hanya kepada Bani Israel agar Bani Israel itu memiliki hidup keberagamaan dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Sahabat-sahabat sekalian, dalam perjalanannya pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu dituangkan di dalam kitabnya sahabat kita Kristen. Yohanes 17 ayat 3, bagaimana kemudian konsep ini adalah merupakan konsep syahadat, ikrar. Ikrar, pernyataan iman bahwa hidup kekal itu tidak lain dan tidak bukan adalah Bani Israel mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang maha suci lagi maha tinggi. Dan juga mengenal Isa atau Yesus ya, sebagai utusan Allah atau sebagai Rasulullah. Lalu kemudian di dalam Matius 17, sejak waktu itulah Yesus memberikan pengajaran tentang pertobatan. Katanya, bertaubatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi oknum yang kemudian disebut sebagai Nabi Isa oleh Islam dan Yesus oleh sahabat Kristen itu mengajarkan bertaubat, bukan justru mengajarkan tentang penghapusan penebusan dosa waris. Kalau konsep itu benar, maka sungguh Yesus atau Rasul atau Nabi Isa itu tidak akan mengajarkan tentang bertaubat. Karena kenapa? Percuma. Karena kedatangannya dalam rupa manusia adalah untuk menebus dosa. Jadi untuk apa dia mengajarkan, memerintahkan untuk bertaubat? Lalu kemudian di sisi lain Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengajarkan kepada Bani Israel. Lagi-lagi kepada Bani Israel, bukan kepada sahabat Kristen yang membacakan ayat suci Al-Quran di dalam gereja. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada Bani Israel agar Bani Israel di dalam prosesi ibadah penyembahan kepada Allah itu dengan cara sujud. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu disebut dengan sholat, ibadah sholat.
Di dalam Matius 26 ayat 39, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepada Allah. Ya Allahku, ya Bapakku, ya Tuhanku. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berarti di sini Yesus menyatakan ada dua pribadi. Jadilah apa yang seperti engkau kehendaki. Jangan seperti apa yang aku kehendaki. Berarti engkau dan aku adalah beda pribadi. Lalu kemudian di dalam Lukas 2 ayat 21, alhamdulillah Nabi Isa alaihissalam juga mempraktekkan dan memberikan contoh bahwa seorang laki-laki itu wajib hukumnya disunat. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, lalu kemudian beliau diberi nama Yesus. Ya, meski nama Yesus ini adalah nama orang Yunani, tapi yang pasti pada saat itu ibunya menggunakan bahasa Aramaik sebagai bahasa ibu, sebagai bahasa keturunan dari Ibrani ke Aramaik, maka Yesus tentu diberi nama dengan Yeshua HaMashiach atau Yeshua Ibnu Maryam. Lalu kemudian sahabat sekalian, apa yang senantiasa kita tunggu-tunggu di tahun 2021 ini? Sebuah peneguhan, pernyataan iman selaku orang yang terpanggil oleh Allah, orang yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan salah satu perintah rukun Islam, yaitu mendirikan ibadah puasa. Alhamdulillah, Nabi Isa alaihissalam itu telah memberikan contoh dan mempraktekkan amalan ini. Matius 6 ayat 16 dan juga Matius 4 ayat 2, di situ Yesus mempraktekkan amalan-amalan puasa. Nah, lalu kemudian di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus menekankan, jangan kamu mengira aku datang untuk merubah hukum Taurat. Ya, barang siapa yang menghilangkan, meskipun hanya setitik, yang paling terkecil, satu iota pun tidak akan dihilangkan sebelum langit dan juga bumi ini lenyap. Artinya, ketika di dalam Imamat 11 ayat 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Perintah larangan makan babi ini bagian yang besar di dalam hukum Taurat, maka itu tidak bisa dihilangkan. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17, jangan engkau menghilangkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Meskipun yang paling terkecil. Sementara haramnya babi yang diulang-ulang di dalam kitabnya Bani Israel, itu bukan hal terkecil dalam hukum Taurat, tetapi adalah hal yang besar. Jadi yang menghalalkan babi kemudian, itu tanda tanya besar, itu ajaran siapa? Sahabat-sahabat sekalian, di sini saya perlu menekankan bahwa ketika teman Kristen yang mengaku murtadin ini membaca ayat suci Al-Quran, lalu kemudian menyandingkan dengan kitab Yohanes, di situ kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Bahwa ternyata di balik ketidaksenangan orang-orang terhadap Al-Quran, di balik dari link-link yang membenci dan menyerang Rasulullah Muhammad SAW, secara nyata mereka ini mengakui bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah. Al-Quranul itu adalah firman Allah. Alhamdulillah. Lalu kemudian para sahabat sekalian, kita sering mendengarkan bahwa di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada kepastian akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah. Saya tidak sedang ingin mengulas itu, minimal di dalam kitab mereka, sahabat-sahabat kita, Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17, di situ mengajarkan, mengucapkan kata jika Tuhan menghendaki. Dalam Gospel edisi bahasa Arab tertulis insya Allah. Artinya segala sesuatu itu disandarkan kepada kehendak Allah. Tidak ada kepastian seperti yang mereka katakan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab Roma, apa yang tertuang di dalam Galatia,
bahwa siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan, maka dia dijamin keselamatan. Sahabat-sahabat sekalian, ketika saya menerangkan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam di dalam kitabnya teman kita ya, mengajarkan berwudu, mengajarkan sholat, mengajarkan berpuasa, mengajarkan sunat, mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat yang ada sebelum Rasulullah Muhammad SAW, maka kesimpulannya kemudian adalah Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka sebut dengan Yesus itu adalah Muslim yang taat. Lalu kemudian, di manakah penyimpangan itu kemudian terjadi? Di mana titik penyimpangan ajaran Nabi Isa alaihissalam itu kemudian berlaku? Kita akan bahas pagi ini. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk melindungi kita dari misi pemurtadan yang menginginkan adanya gerakan-gerakan syiar terhadap pengajaran dari orang-orang yang justru anti terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sahabat sekalian, ada peristiwa yang terjadi di antara tahun 31 Masehi sampai dengan tahun kurang lebih 68-67 Masehi, sebagaimana yang tertuang di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Sehingga dikatakan di situ di Antioquia lah mula-mula orang-orang ini, murid-murid ini untuk pertama kalinya disebut dengan Kristen. Jadi sahabat sekalian, agar dipahami bahwa penamaan Kristen atau kata Kristen itu sendiri bukanlah kata yang menunjuk kepada masalah keimanan. Bukanlah sebuah kata atau tata ibadah di dalam agama yang diajarkan oleh Yesus atau Isa alaihissalam. Sahabat sekalian, kembali saya tegaskan bahwa kata Kristen itu tidak merujuk kepada masalah keimanan. Kata Kristen itu tidak ada kaitannya dengan tata ibadah di dalam sebuah pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Isa alaihissalam. Sama sekali bukan. Sama sekali tidak. Jadi orang yang menjadi pengikut Yesus itu mereka sebut diri mereka dengan sebutan Kristen. Ya, dari kata sifat bahasa Belanda Kristen atau pengikut Kristus. Nah, ini adalah penyebutan pertama kali terjadi di Antioquia, di mana penyebutan ini tidak berasas kepada pengajaran Yesus atau Isa. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, meski beberapa malam yang lalu saya sudah mengulas bahwa Bani Israel atau Yudaism itu menunggu Mesias dan itu bukan Yesus karena tidak sesuai dengan syarat-syarat. Ya, syarat-syarat karena Yesus ini berasal dari keturunan Yoyakim. Ya. Yang mana Yoyakim ini itu di dalam Yeremia jelas dikutuk oleh Allah, keturunannya tidak akan mungkin duduk di takhta Daud. Sementara yang paham tentang kitab ini memahami bahwa Mesias itu pasti berasal daripada keturunan Daud. Nah, sahabat sekalian, yang dinubuatkan di dalam kitabnya Bani Israel, ya, yaitu kitab yang menggunakan bahasa Ibrani kuno, ya. Mereka itu menunggu Mesias. Betul. Tetapi Mesias yang ditunggu itu berasal dari keturunan Daud.
Nah, sementara Matius 1 ayat 1 dan seterusnya terkhusus kepada ayat 11, Yesus itu berasal dari keturunan Yoyakim. Sementara Yoyakim itu sudah disumpah tidak akan mungkin keturunannya diangkat menjadi orang yang akan duduk di takhta Daud. Dan faktanya, Yesus memang tidak pernah menjadi raja. Namun, sahabat-sahabat sekalian, seorang agen Roma yang kemudian bernama Saulus atau Paulus dari Tarsus, oknum inilah yang menulis di dalam kitab Roma bab 3 ayat 28 untuk kemudian memaksakan ideologi pribadinya yang merusak dan memaksakan pemikiran yang menentang kitab Torah, di mana agen Roma ini menuliskan bahwa karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi pendiri Kristen ini mengatakan, kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi dari sini sudah kelihatan pertentangan di mana misi kedatangan Yesus mengajarkan tentang hukum Taurat. Sementara Kristen berasal dari pernyataan pendiri Kristen sendiri yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi nyata para sahabat sekalian, oknum Paulus dari Tarsus ini, orang akan benar di hadapan Tuhan menurutnya, selamat di hadapan Tuhan menurutnya, bisa masuk surga menurutnya, itu karena beriman pada dogma yang Paulus ajarkan. Walaupun orang itu mendengarkan hukum Torah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 tertulis, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini adalah penyimpangan yang tidak berasal daripada pengajaran para nabi. Kata Paulus, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat, Allah telah menjadikan, Allah telah menciptakan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahkan oknum Paulus ini memperbolehkan orang minum anggur dengan alasan kesehatan. Kitab 1 Timotius bab 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air biasa saja, kata Paulus. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi, kalau kita mengikuti ini, maka harus dilegalkan anggur itu atau alkohol itu. Karena menurutnya, anggur itu mengobati gangguan pencernaan dan mengobati badan yang lemah. 1 Timotius 5 ayat 23. Jangan kamu minum air biasa saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lelah. Sahabat-sahabat sekalian, jadi pendiri Kristen inilah yang kemudian memproklamirkan orang Kristen berani memakan daging babi, 1, berani meminum alkohol, 2, di mana hal ini justru jelas-jelas di dalam pengajaran Yesus ya, atau Nabi Isa alaihissalam itu justru diharamkan. Tapi Paulus kemudian membolehkan. 1 Timotius 4 ayat 4, Paulus menuliskan suratnya seperti ini bunyinya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi pendiri Kristen ini mengatakan, semua yang diciptakan oleh Allah itu baik. Dan tidak ada satupun yang haram jika syaratnya dipenuhi, yaitu diterima dengan ucapan syukur. Jadi minum alkohol boleh, yang penting diterima dengan ucapan syukur. Makan babi boleh, yang penting
diterima dengan syukur. Kalau merujuk daripada dalil ini, narkoba juga boleh. Yang penting diterima dengan ucapan syukur. 1 Timotius 4 ayat 4. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan tidak ada satupun tidak ada satupun yang haram selama hal tersebut diterima dengan ucapan syukur. Mantap. Bahkan di dalam pengajaran pendiri Kristen ini, sahabat-sahabat sekalian, begitu beraninya mengatakan bahwa Taurat itu adalah kutukan. Ya, di dalam kitab Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Jadi jelas, penulis Galatia ini, Paulus ini mengatakan bahwa ajaran Taurat itu membuat manusia itu terkutuk. Luar biasa bukan? Bahkan yang sangat-sangat parah adalah apa yang Paulus tuliskan di dalam Galatia 3 ayat 13. Paulus dengan berani menyebut Yesus itu yang dituhankan kemudian oleh orang Kristen itu adalah oknum yang terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk Dia karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau ajaran agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW justru datang mengajarkan kalau Nabi Isa atau Yesus itu adalah manusia yang suci, manusia yang soleh, manusia yang taat perintah Allah, manusia yang menjalankan hukum Taurat secara sempurna. Tetapi di dalam pengajaran Kristen diajarkan Yesus itu adalah manusia terkutuk. Lalu kemudian para sahabat sekalian, di dalam 1 Korintus 7 ayat 18, Paulus melarang orang laki-laki itu bersunat. Padahal kita tahu, sunat itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Bani Abraham, baik dari Ismail maupun dari Ishak. Diharamkan, dilarang bersunat oleh pendiri Kristen. Sementara ini adalah perjanjian kekal. Sahabat-sahabat sekalian pasti tahu lah ya, kekal itu apa? Kekal itu berarti tidak memiliki akhir. Nah ini perjanjian kekal Allah, perjanjian yang tidak memiliki akhir antara Allah dengan Abraham, itu diakhiri oleh Paulus dengan mengatakan, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sahabat, puncaknya kemudian adalah Paulus mempertuhankan Yesus seperti yang Paulus tuliskan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11, dan inilah awal daripada penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan di ayat 5 di Filipi 2 ini ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Paulus ataupun Saulus yang dari Tarsus inilah tokoh utama yang paling bertanggung jawab melahirkan tokoh atau oknum Yesus itu menjadi Tuhan dengan bersandar pada pengetahuan filosofi Helenisme dan Stoa yang menghantarkan keputusan Kaisar Konstantin 325 Masehi di Nicea yang biasa kita kenal dengan Konsili Nicea 325 Masehi. Jadi para sahabat sekalian, Paulus ini adalah nama aslinya Saulus, lahir di Tarsus di daerah distrik Romawi yang sekarang berada di wilayah Turki. Yaitu diperkirakan pada tahun ke-6 Masehi. Karena Yesus kira-kira lahir tahun 2 sebelum Masehi,
sampai 0 Masehi, itu diperkirakan seperti itu. Maka Paulus kira-kira berusia 8 tahun lebih muda daripada Yesus. Ada juga yang mengatakan selisih 2 tahun. Tapi wallahu alam. Lalu kemudian para sahabat sekalian, kalau kita menyikapi dalam materi pengajaran apologet ya, di situ di kitabnya Sahabat Kristen diketahui bahwa ternyata Paulus ini berkewarganegaraan Romawi. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 27 dan ayat 28, maka datanglah kepada pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom atau Roma?" Jawab Paulus, "Yes, benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan warga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Nah, di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 27, orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka hendak membunuhnya, "Aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma." Jadi sahabat, Paulus ini nyata-nyata di dalam kitab Titus ya, bab 3 ayat 9, itu melarang keras Kristen sebagai pengikutnya untuk membicarakan serta mengait-ngaitkan silsilah keluarga dan keturunannya dia. Jadi Paulus ini tidak mau dibongkar biografinya. Paulus melarang Kristen untuk membongkar biografi dia, asal-usul silsilahnya dia. Dia katakan di dalam Titus 3 ayat 9, "Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka." Sahabat-sahabat sekalian, Paulus ini melarang, ya, dia menekankan, hindarilah persoalan yang berkaitan dengan silsilah, yang berkaitan dengan hukum Taurat. Karena itu, kata dia, tidak berguna dan sia-sia belaka. Luar biasa, bukan? Nah, kemudian di dalam kitab 1 Timotius ayat 4 pasal 1 maksud saya. Di situ dikatakan, "Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman." Jadi Paulus ini melarang orang Kristen supaya orang Kristen itu mencari tahu siapa Paulus ini, seperti apa silsilahnya. Lalu di samping itu, Paulus juga melarang orang Kristen untuk membahas tentang hukum Taurat. Nah, sahabat-sahabat, di dalam tulisan pendiri Kristen Roma, pendiri Kristen yang menuliskan kitab Roma maksud saya, di situ di bab 7 ayat 7 sampai 9, Paulus ini berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup." Jadi menurutnya, dulu sebelum ada hukum Tuhan, saya bebas-bebas aja. Saya tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi dengan adanya hukum Taurat, saya terbebani sehingga saya melakukan perbuatan dosa. Nah, sahabat sekalian, di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 7, Paulus dengan sombong menuliskan dan mengatakan dan serta mengabarkan kepada orang Kristen, "Bila dustaku ini melimpah kepada kemuliaan Tuhan, adakah aku ini masih dihukum dengan ajaranku? Bila dustaku ini melimpahkan kepada kemuliaan Allah,
adakah aku ini masih akan dihukumkan pula? Atau dengan kata lain, Paulus dengan kekacauan ideologinya menyampaikan bahwa dia tidak bersalah. Bahkan sahabat-sahabat, lebih jauh dari itu, Paulus dengan kebohongannya merasa telah menambahkan kemuliaan bagi Allah. Astagfirullahalazim. Nauzubillahi min zalik. Bagaimana mungkin manusia ciptaan memberikan tambahan kemuliaan bagi penciptanya? Ini luar biasa ini. Bila dustaku ini melimpahkan kepada kemuliaan Allah. Coba. Bila kebohonganku ini, bila tipuanku ini menambahkan kemuliaan kepada Allah. Allah bertambah kemuliaannya dengan Paulus berdusta. Dengan Paulus berbohong. Luar biasa bukan? Jadi kemuliaan Allah itu bertambah oleh karena Paulus berbohong. Maka dikatakan, adakah aku ini masih bisa dihukum? Sementara karena dustaku, aku membuat kemuliaan Allah itu bertambah. Sahabat-sahabat sekalian, ya, saatnya lah kita menguji kebenaran itu dengan menggunakan akal dan berlandaskan kepada dalil-dalil yang tertuang di dalam kitab suci mereka. Maka jangan heran sahabat-sahabat sekalian, ketika ada yang mengaku murtadin, kemudian dengan percaya diri membacakan Al-Quran di dalam gereja, di dalam acara sakral mereka, itu dikarenakan keputusasaan mereka terhadap pengajaran yang mereka terima dan mereka imani, tidak berlandaskan kepada kebenaran. Sahabat, di dalam kitab Filipi 3 ayat ke-6, pendiri Kristen ini mengatakan tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Jadi, ketika Paulus ini yang masih bernama Saulus menganiaya jemaat, bahkan memburu jemaat sampai ada yang dibunuh, dia mengatakan, aku tidak bercacat. Aku tidak ternodai. Aku tetap menjadi seorang rasul dan itu tidak dihukum dosa di hadapan Tuhan. Karena tidak bercacat katanya. Padahal perintah Taurat, janganlah engkau membunuh. Itu adalah salah satu dari 10 perintah Taurat. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau mengingini hak saudaramu sendiri. Tetapi Paulus yang sudah membunuh, mengingini hak orang lain, mengatakan, aku tidak bercacat di dalam mentaati hukum Taurat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina di semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lucu kan? Di dalam Filipi 3 ayat 6 dia mengatakan dia tidak cacat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dia merasa hina karena dia telah menganiaya jemaat Tuhan. Lalu kemudian di Galatia 1 ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan mereka. Kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan Paulus ini, dia mengakui dirinya adalah penganiaya jemaat. Nah, di antara tahun 31 sampai dengan tahun 67 ya. Paulus dari Tarsus yang menciptakan ide Yesus itu adalah Tuhan dan kemudian menciptakan ideologi penebusan dosa ke seluruh umat manusia melalui pengorbanan Yesus yang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Paulus itu mati dihukum pancung di Roma, di tempat di mana sekarang namanya diabadikan sebagai santo atau orang suci. Sahabat sekalian, saya ingin menyimpulkan gini. Ya. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang adalah rasul bagi Bani Israel, di dalam Ulangan 64, Markus 12 ayat 29, beliau dengan nyata menerangkan tentang tauhid. Beliau dengan nyata mengajarkan tentang Islam.
Beliau dengan nyata mengajak manusia untuk menjadi seorang muslim, menjadikan Allah yang maha suci lagi maha tinggi sebagai satu-satunya pencipta yang ahad. Hanya kepada Dia yang berhak untuk disembah, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang kemudian disebut di dalam bahasa Arab Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Kristen mengimani, mengamalkan, mempraktikkan ajaran lain. Kristen justru mempraktikkan ajaran Paulus. Tuhan itu ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Filipi 2 ayat 11, Roma 15 ayat 6, 2 Korintus 1 ayat 20. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam di dalam prakteknya, di dalam pengajarannya, yang kemudian dia disebut sebagai rabi atau guru, menekankan dengan sangat tegas untuk kemudian menjalankan syariat-syariat Allah, melakukan hukum-hukum Tuhan, menjalankan kaidah-kaidah keberagamaan yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, begitupun haram dan halal. Itu diterangkan di dalam Matius 5 ayat 17. Lalu kemudian sahabat-sahabat Kristen di bawah pengajaran pendiri agama mereka justru bertentangan dengan ajaran Yesus. Hukum Allah tidak lagi berlaku katanya. Roma 3 ayat 20, Roma 4 ayat 15, Roma 7 ayat 6. Tidak berlaku lagi hukum Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dimerdekakan dari aturan-aturan, dari hukum-hukum, dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Maksudnya, sahabat Kristen oleh Paulus dibebaskan tidak menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat sekalian, Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam di dalam kesehariannya pada hari Sabat masuk ke dalam sinagog membacakan kitabnya Bani Israel. Membacakan kitabnya Bani Israel. Di antaranya kitab-kitab yang dibacakan oleh Yesus di dalam sinagog di depan jemaat, karena dia juga adalah orang yang diakui sebagai imam, ya. Itu beliau mengajarkan tentang kitab Yesaya, membacakan kitab Ulangan, membacakan kitab Kejadian. Dan di antara ayat-ayat ini, Yesus dengan tegas mengajarkan kepada Bani Israel bahwa hukum sunat itu wajib. Yesus tidak pernah membatalkan hukum sunat itu. Diakui pada hari Sabat, di hari kelahirannya, di tempat kelahirannya Nazaret, Yesus acap kali masuk ke dalam sinagog, berdiri di depan jemaat dengan membaca Alkitab. Alkitab yang dibaca sudah pasti bukan surat-surat Paulus. Sudah pasti bukan perjanjian baru. Tetapi Alkitab yang dibaca adalah kitabnya para nabi. Di antaranya Kejadian, Ulangan, Imamat, Yesaya, dan seterusnya. Nah, adakah kemudian ketika Yesus membacakan kitab-kitab ini, Yesus kemudian membatalkan? Di antaranya ketika dikatakan, laki-laki itu wajib bersunat. Di dalam Kejadian 17 ayat 13, wajib bersunat. Karena itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Abraham beserta anak dan keturunannya. Adakah Yesus membatalkan itu? Tidak. Justru Yesus oleh keluarganya disunat pada hari ke-8 sesuai yang tertuang di dalam Lukas 2 ayat 21. Lalu apa kemudian yang terjadi dengan pengajaran dan ajaran Kristen yang dianut dan diadopsi, ya, dari materi-materi yang diambil oleh Paulus pendiri Kristen dari ajaran pagan sebelumnya? Diterangkan di dalam 1 Korintus 7:18 sampai ayat 19, Kolose 2 ayat 11, tidak boleh sunat, bahkan diharamkan, bahkan dikatakan Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu jika kamu menyunatkan dirimu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam kesehariannya Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya itu bukanlah Tuhan, melainkan dia itu adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, maka sudah pasti dia bukan Tuhan.
Matius 15 ayat 24, Yohanes 7 ayat 28, Yohanes 13 ayat 16, Matius 21 ayat 11, Matius 7 ayat 21, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 7, Yohanes 18, Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 12 ayat 49, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, di mana Yesus mengatakan, dirinya bukanlah Tuhan. Tapi sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi pendiri Kristen Saulus dari Tarsus ini, yang mendirikan agama Kristen, melantik Yesus justru menjadi Tuhan. Roma 1 ayat 4, Roma 5 ayat 21, 1 Korintus ayat 1 ayat 7 maksud saya, dan juga ayat 8, dan masih banyak ayat lagi yang menekankan Yesus itu adalah Tuhan. Intinya, saya membacakan salah satu ayatnya dalam Roma, siapa yang berkata dengan mulutnya, lalu apa yang dikatakan dengan mulutnya itu diimani segenap hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Luar biasa bukan? Ketika Yesus susah payah dia diobok-obok oleh tentara Romawi untuk mengajarkan la ilaha illallah. Sang pendiri Kristen justru dengan gagahnya mengajarkan Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Nauzubillahi tsumma naudzubillah. Para sahabat sekalian, kembali apa yang saya terangkan tadi, kaitannya dengan Imamat 11 ayat 7, Ulangan 14 ayat 8. Lagi-lagi Yesus menekankan ketika dia di dalam sinagog sebagai guru, dia mengajarkan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Allahu Ahad. Tidak menjadi tiga, tidak menjadi dua, apalagi menjadi roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Yesus mengatakan, babi itu haram, jangan engkau makan. Paulus mengatakan, boleh makan babi. 1 Timotius 4 ayat 4. Tidak ada yang haram bagiku. Semua dibolehkan bagiku. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Itu di dalam Korintus. Sahabat-sahabat sekalian, ketika di dalam pengajaran Yesus menekankan seorang Bani Israel untuk menjadi seorang Muslim, untuk menjadi seorang yang taat, untuk menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, justru Paulus ini tampil untuk kemudian mengajarkan manusia untuk tidak taat kepada penghambaan terhadap Allah. Padahal di dalam Yohanes 22, di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus dengan jelas menerangkan dan menjelaskan kepada orang-orang yang seangkatan dengan beliau. Apa katanya? Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Akal sehat akan menelaah, ternyata Yesus yang disembah oleh orang Kristen juga menyembah kepada Allah yang maha suci, lagi maha tinggi, yang kemudian disebut dengan Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, jadi ajaran Saulus dari Tarsus yang digunakan sebagai dogma gereja sampai hari ini bertumpuh kepada ajaran yang justru berlawanan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu sendiri. Maka saya sering mengatakan bahwa antikristus itu, pikar Kristus itu adalah orang-orang Kristen. Ajaran Paulus nyata di depan mata. Adalah ajaran agama para penyembah dewi-dewi, dewa-dewi paganisme Roma, yang disebut dengan kepercayaan Hellenisme Stoa, yang mereka sadur dari pengajaran Yunani kuno. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira cukup sampai di sini ya materi kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, mengawali tahun baru 2021 ya. Kita mencoba untuk kemudian mendudukkan fondasi jelas tentang
kaidah-kaidah yang menerangkan tentang titik kebenaran pengajaran Nabi Isa alaihissalam, juga menerangkan tentang sisi penyelewengan daripada ajaran Kristen yang diajarkan oleh seorang yang bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus, bernama Paulus. Mungkin materi pembahasannya saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian bisa menerima apa yang saya paparkan ini sebagai sebuah materi pengajaran, materi pelajaran yang bisa dijadikan sebagai landasan pijakan dalam beriman. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Karena kita sudah mengenal, maka kita harus menyampaikan dengan hikmat, kita harus menyampaikan berlandaskan kasih, tidak bosan-bosan. Kita mengajarkan kepada teman-teman Kristen yang mengajak kita untuk berdebat di berbagai forum bahwa sebenarnya yang Anda tuhankan itu adalah orang yang mencerminkan kepribadiannya sebagai orang Muslim. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kecerdasan oleh Allah, kita diberikan akal yang waras, senantiasa kita masuk di dalam barisan orang-orang yang diberi kenikmatan keselamatan oleh Allah, bukan di dalam barisan orang-orang yang disesatkan, lagi menyesatkan. Alhamdulillah, kiranya ketika ada kalimat, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada penyampaian yang tidak kredibel, itu murni dari saya, yang pada intinya apa yang saya lakukan ini adalah merupakan bentuk kesadaran saya untuk mengajak kaum muslimin dan juga kaum non-muslim untuk senantiasa lakum dinukum waliyadin. Dudukkan agamamu sesuai dengan agamamu, dudukkan agama saudaramu pada dudukan yang sebenarnya. Jangan menggunakan kitabnya agama lain untuk menguatkan kemudian imanmu setelah kamu mengajarkan, melakukan fitnahan, melakukan ocehan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, seperti yang dilakukan oleh teman kita yang murtadin ini, ya, saya lupa namanya, yang lagi viral membaca surah Maryam di dalam gereja. Dia mengaku murtadin, itu banyak hujatan dan fitnahan dan hinaan beliau di Facebook. Ya, mudah-mudahan pencerahan ini bisa sampai kepada Anda, membuat akal Anda itu berfungsi dengan baik, bahwa ketika Anda sudah berada pada pijakan Kristen menjadi seorang Kristiani, menjadilah orang Kristen yang baik. Jangan bernostalgia dengan mengambil ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mendudukkan Yesus yang adalah Nabi, Yesus yang adalah Rasul di dalam kitab Anda sebagai Tuhan untuk mengelabui. Lakukan hal yang sama seperti kami lakukan. Menerangkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran. Dan kami menerangkan kitab Anda sesuai dengan kaidah-kaidah kitab Anda. Jangan Anda ingin mengkristenkan dengan menggunakan Al-Quran dan tidak Anda gunakan pada tempat yang sesuai. Itu pesan saya kepada Anda, mudah-mudahan ya, konten ini bisa sampai kepada Anda, agar Anda tersadarkan. Menjadilah orang Kristen yang baik. Umat Islam tidak akan pernah mau berselisih dengan siapapun di luar agama Islam. Kenapa? Karena pijakan Islam itu jelas, lakum dinukum waliyadin. Biarkan kami dengan agama kami, kami pun membiarkan Anda dengan agama Anda. Tapi ingat, jangan ke Islam-Islaman. Ketika Anda sudah menjadi seorang Kristiani, jangan ke Islam-Islaman. Layaknya kami adalah saudaramu. Tiap hari kita rangkulan, tapi kami tidak akan pernah menjadi Kristen-Kristian. Kami tidak akan pernah menyelimuti agama kami dengan istilah-istilah Kristen, karena kami menghargai ajaran Anda. Kami menghargai iman Anda. Kami tidak ingin ada perselisihan antara Islam dan Kristen khususnya di negara ini.
Karena itulah sekali lagi saya katakan, lakum dinukum waliyadin, dudukkan agamamu sesuai dengan pakaiannya. Jangan kau gunakan pakaian muslim untuk menyelimuti atau menutupi kekristenan. Ya. Untuk sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada, yang sudah melakukan chat ya di konten kita yang live ini, terima kasih atas doa-doanya. Saya mohon maaf ketika ada yang salah. Sahabat-sahabat saya yang ada di grup WA, sahabat-sahabat saya yang lagi ngumpul di konten ini, terima kasih banyak. Allah memberkati Anda, kuatkan iman Anda, jangan putus belajar. Tetap belajar, tetap mengkaji Al-Quran, jangan terlena, kuatkan persatuan. Karena hanya dengan seperti itu, kita bisa kuat. Islam ini memberikan hadiah kepada kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk taat kepada apa yang ditentukan di dalam perundang-undangan kenegaraan kita. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan, Allahu Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.